Sejak ditetapkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional NKRI, bahasa yang seharusnya digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan melalui bahasa Indonesia, masyarakat kita yang terkenal dengan keragaman suku bangsanya mampu bersatu dan berkomunikasi dengan baik. Sungguh disayangkan, ketika kita tahu bahwa negara ini sudah merdeka puluhan tahun lamanya, namun masih banyak daerah pedalaman yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Banyak masyarakat di sana yang berkomunikasi dengan bahasa daerah tanpa menyentuh penggunaan bahasa Indonesia. Dari hasil studi yang dilakukan oleh Summer Institute of Linguistics International, menemukan bahwa 90% anak di daerah terpencil atau dikenal dengan daerah terdepan, terluar, tertinggal, atau 3T, tidak dapat berbahasa Indonesia. Tentu saja hal ini yang membuat mereka kesulitan untuk menangkap arus informasi dan komunikasi atau berita-berita yang ada di dalam negeri. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakmampuan berbahasa Indonesia di daerah pedalaman. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, letak geografis dan topografis. Letak geografis dan topografis di daerah pedalaman sulit dijangkau. Dalam hal ini, peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang rata sangat berpengaruh. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan daerah terpencil. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan tenaga pendidik. Keterbatasan tenaga pendidik yang mau ditempatkan pada wilayah terpencil sangat terbatas jumlahnya. Jika hal ini terus dibiarkan, maka apa yang terjadi? Masyarakat itu akan kehilangan jati dirinya sebagai warga negara Indonesia. Tentu saja hal ini akan menyebabkan keretakan pada persatuan bangsa dan negara. Melihat hal ini, maka kita perlu melakukan pembenahan dan terobosan yang nyata demi tercapainya masyarakat Indonesia yang melek bahasa. Di sini kami mencoba membantu program pemerintah, yaitu program Guru Garis Depan, dengan memberi alat pendukung media pembelajaran yang bernama KMI, Kamus Multiguna Indonesia. KMI adalah sebuah alat seperti tablet elektronik dengan menggunakan batu baterai yang diisi ulang. Tujuan penggunaan tablet dengan batu baterai yaitu untuk mengantisipasi apabila ada daerah yang masih minim akan adanya listrik. Lalu, bagaimana cara kerja KMI? Sama seperti penggunaan tablet elektronik, KMI bisa diakses dengan sentuhan tangan dan tentunya memiliki beragam fitur. Yang pertama, fitur huruf abjad dari A sampai Z yang berisi ribuan kosakata bahasa Indonesia dan bahasa lokal masyarakat setempat. Kedua, adanya fitur suara yang berfungsi sebagai alat bantu pengucapan kosakata yang ada. Dan ketiga, KMI memiliki fitur kalimat dan lagu di mana masyarakat pedalaman bisa belajar sambil membaca dan mendengarkan lagu yang tersedia, sehingga bahasa Indonesia tidak terdengar asing. Dengan ini, diharapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional NKRI bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Diharapkan persatuan semakin tertanam kuat dalam jiwanya. Bisa berkomunikasi dengan baik adalah salah satu hal yang penting dalam menjalankan kehidupan bernegara dalam semua bidang. Mari lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing.